Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Monika Adzamia, berikut catatan redaksi Undang-Undang Cipta Kerja Ciptakan Penolakan. Sejumlah organisasi mahasiswa di Kabupaten Batanghari tidak luput ikut serta menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Batanghari menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi demonstrasi mahasiswa berjalan dengan damai setelah sejumlah pimpinan DPRD Batanghari menemui para mahasiswa dan sepakat menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ratusan mahasiswa di Kabupaten Batanghari yang terdiri dari berbagai organisasi mahasiswa, Jumat 9 Oktober pagi menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan gedung DPRD Kabupaten Batanghari. Melalui orasinya, para mahasiswa menuntut DPRD Kabupaten Batanghari turut serta menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI dan meminta kepada DPRD Kabupaten Batanghari membuat surat rekomendasi agar Presiden Jokowi membuat Perpu pengganti Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi demonstrasi mahasiswa di Kabupaten Batanghari yang dilakukan di depan gedung DPRD Kabupaten Batanghari ini mendapat pengawalan ketat oleh petugas kepolisian. Sejumlah pimpinan DPRD Kabupaten Batanghari menemui langsung para mahasiswa yang melakukan orasi di depan gedung DPRD dan mengajak berdialog. Di hadapan para mahasiswa, Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin menyampaikan pihaknya mengapresiasi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Namun, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan merupakan kewenangan DPR RI dan pemerintah pusat, bukanlah kewenangan DPRD Kabupaten. Akan tetapi pihak DPRD Kabupaten Batanghari mendukung penuh apa yang diperjuangkan oleh ratusan mahasiswa, menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan dengan mengikuti beberapa opsi. Di antaranya adalah Perpu yang dikeluarkan Presiden dan mengugat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Rancangan undang-undang itu adalah ranah pemerintah pusat. Dalam hal ini Presiden melalui Menteri, kemudian dibahas bersama dengan DPR RI yang nantinya disahkan oleh mereka. Tapi kami di sini hanya memberikan saran masukan. Bagaimana harus kita hadapi hal ini? Ada dua cara. Bagaimana rancangan undang-undang yang sudah diundangkan ini dapat diatasi. Yang pertama adalah dengan adanya Perpu yang mana bisa dikeluarkan oleh Presiden. Perpu ini adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang kedua adalah melalui jalur Mahkamah Konstitusi, di mana nantinya permasalahan ini akan digugat ke Mahkamah Konstitusi dan dikaji ulang keabsahannya dan nantinya akan menghasilkan hasil yang mungkin sesuai dengan harapan kita bersama. Aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berakhir ricuh. Massa dari gabungan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat tampak melakukan pelemparan ke gedung DPRD Provinsi Jambi. Di sela Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menyampaikan pernyataan turut mendukung gerakan demonstrasi, massa sontak melakukan aksi dorong hingga membuat suasana ricuh. Kaca gedung DPRD Provinsi Jambi menjadi korban pelemparan massa penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dua bagian kaca gedung wakil rakyat tersebut tampak pecah. Polisi tampak mencoba menghalang massa dengan upaya persuasif, namun selanjutnya gas air mata dikeluarkan, sehingga para mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang tergabung di dalamnya berlarian menjauhi gedung DPRD Provinsi Jambi.
Diketahui terdapat seorang yang diamankan karena dinilai memprovokasi massa, sehingga terjadi pelemparan botol mineral maupun benda lain ke gedung Dewan. Demonstrasi oleh ratusan mahasiswa di Kabupaten Merangin turut menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi ini diwarnai saling dorong antara mahasiswa dan aparat keamanan. Beginilah suasana demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa di Kabupaten Merangin. Aksi dilakukan untuk turut menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Para mahasiswa sempat beberapa kali saling dorong dengan petugas kepolisian dan Satpol PP yang berjaga di gedung DPRD Merangin. Para mahasiswa ini memaksa tetap masuk ke dalam gedung DPRD dan melakukan audiensi dengan para anggota DPRD Merangin di ruang rapat paripurna. Namun keinginan massa ditolak sehingga suasana pun memanas. Para anggota DPRD yang menemui para mahasiswa turut berupaya melakukan negosiasi agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Setelah negosiasi cukup alot, para mahasiswa mulai menenangkan diri dan tidak lama aksi para mahasiswa tersebut bubar. Andri selaku Ketua PMII Merangin mengatakan, tuntutan mereka tidak banyak, hanya meminta pihak DPRD Merangin ikut serta dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena dinilai tidak pro rakyat dan merugikan kaum buruh. Menurut kami PMI Cabang Merangin, bahwasanya Cipta Kerja ini yaitu tidak berpihak kepada yang pertama yaitu kepada buruh. Kita lihat ada beberapa poin, salah satunya saya sebut yaitu pasangon untuk yang sudah PHK itu tidak ada di dalam itu. Itu menurut saya. Ratusan mahasiswa berasal dari sejumlah kampus yang bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kerinci Sungai Penuh. Kamis 8 Oktober siang menggelar aksi di gedung DPRD Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Aksi demo mahasiswa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini mengalami kericuhan. Kericuhan terjadi ketika mahasiswa ingin masuk ke gedung DPRD Kerinci, namun dihadang oleh petugas kepolisian. Aksi lempar batu terjadi sehingga polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Menurut informasi, beberapa orang dibawa aparat kepolisian berpakaian biasa. Massa yang tadinya berkumpul langsung menyelamatkan diri agar tidak terkena tembakan gas air mata yang dilontarkan petugas kepolisian. Sebelum aksi demo ini dimulai, massa berkumpul di lapangan Merdeka Sungai Penuh. Meski diguyur hujan, para mahasiswa tetap bergerak untuk menyuarakan aspirasi menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam orasinya, mahasiswa mengatakan, anggota dewan dipilih untuk menyuarakan aspirasi rakyat, bukan membuat rakyat menjadi sengsara. Selain melakukan orasi, mahasiswa juga melakukan aksi bakar ban di luar pagar gedung DPRD Kerinci. Aksi ini juga dijaga ketat oleh petugas Satpol PP dan Kepolisian Polres Kerinci. Untuk diketahui, ratusan aliansi mahasiswa Kerinci Sungai Penuh ini terdiri dari organisasi kemahasiswaan, BEM Akper, BEM Amik, Dema IAIN, HMI, KAMI, IMM, PMII, BEM STIA, BEM STIE, dan BEM STEKIP. Para mahasiswa yang sempat membubarkan diri usai ricuh dengan polisi Kamis sore kembali ke gedung DPRD Provinsi Jambi untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengaku menemukan 6 proyektil peluru pada demo yang berlangsung pada Kamis 9 Oktober petang. Pantauan reporter JEK TV, massa yang jumlahnya terlihat bertambah tersebut kembali turun aksi untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Massa ingin masuk ke gedung Dewan, namun aksi massa tertahan karena polisi menutup gerbang. Gedung Dewan dijaga ketat polisi dibantu pihak TNI. Kamis 8 Oktober petang, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto dari fraksi PDI Perjuangan bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Rocky Chandra dari fraksi Gerindra, kembali mendatangi massa.
Dirinya mengaku kaget ketika ada 6 proyektil peluru yang mengarah ke gedung DPRD Provinsi Jambi pada demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Proyektil peluru tersebut didapati berada di dekat kaca gedung DPRD Provinsi Jambi pecah. Namun dirinya yakin proyektil peluru tersebut bukan berasal dari para pendemo. Kerumunan massa juga menegaskan tidak membawa senjata api. Yang terjadi proyeksi kepada kami, justru kepada sekarang di DPR itu ada 6 lubang. Buktinya, bisa saja. buktinya apa bang? Lubangnya, ada kok cek aja. Ya, ada ketemu tadi. Itu kewenangan kepolisian. Tapi kan kalian bisa lihat itu proyeksi masuk peluru. Nah. Menyikapi pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada sidang paripurna DPRD RI 5 Oktober 2020 di Senayan, mosi tidak percaya kepada DPRD RI dan pemerintah terus digulirkan. Aliansi Masyarakat Jambi Berdaulat melakukan aksi demonstrasi ini, tegas menolak Omnibus Law di depan gedung DPRD Provinsi Jambi. Dan informasi ini menutup catatan redaksi kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Monika Erzamia undur diri. Sampai jumpa di TV Inspirasi kita. Orasi yang berlangsung di beberapa titik di kota Jambi seperti Simpang 4 Bank Indonesia, kawasan Tugu Keris hingga puncaknya pada Kamis 8 Oktober di gedung DPRD Provinsi Jambi. Aksi tersebut sempat diwarnai kericuan antara massa dan petugas hingga akhirnya membubarkan diri setelah dipukul mundur oleh petugas dengan water cannon. Aliansi Masyarakat Jambi Berdaulat menyampaikan 8 poin yang diorasikan mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi. Adapun poin tersebut yakni yang pertama mendesak kepada anggota DPR dan partai politik meminta maaf atas pengkhianatan kepada berbagai elemen masyarakat yang menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. 2. Mendesak PJS Gubernur Jambi mengeluarkan sikap resmi tertulis mengenai penolakan Omnibus Law sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Jambi. 3. Meminta pemerintah minta maaf dan segera mengeluarkan Perpu untuk pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. 4. Menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu untuk pencabutan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. 5. Menuntut transparansi dari pemerintah pusat terhadap kejanggalan dan persekongkolan dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. 6. Menuntut negara terkhusus pemerintah Provinsi Jambi mengusut elit-elit yang bertanggung jawab terhadap pengerusakan lingkungan. 7. Mendorong proses demokrasi di Indonesia khususnya di wilayah Jambi dan menghentikan penangkapan aktivitas di berbagai sektor. 8. Menuntut dan mendesak Dinas Pendidikan untuk membebaskan adik kami yang sedang ditahan secepatnya.